Lagi-lagi dunia maya dihebohkan sama drama klasik. Anak ada masalah, bapaknya yang maju duluan demi ngebela anak. Persis banget nih sama apa yang dilakukan Pasha Ungu ketika Kesha Alvaro diduga dapat tindak kekerasan dari Dimas Anggara. Gegara hal tersebut Pasha koar-koar di sosmed. Bikin netizen terpecah belah jadi dua kubu. Ada yang gak masalah orang tua belain anak mati-matian, tapi ada juga yang ngerasa anak udah gede tapi kok masih orang tuanya yang ikut campur. Jadi pertanyaannya nih guys, bela anak itu sah-sah aja atau malah bikin anak jadi manja sih? Selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Ampun deh dar-der-dor pokoknya ya. Ini berita si selebriti ini mah. Diam-diam adu otot yang rame banget di sosial media. Yang mana sih? Oh yang ini. Si anaknya lagi ini ono kucur di lokasi orang tua. Oh bener. Tapi emang kadang ya kita sebagai orang tua tuh mungkin juga karena kita itu anak kita. Jadi kadang suka harus pembelaannya tuh suka agak berlebihan. Mungkin harusnya tuh cek dulu apa yang terjadi gitu-gitu kali ya. Tapi emang mungkin ngomongin juga siapa yang mana? ngomongin itu sebenarnya gimana sih ceritanya? Spill dong. Ada Andrew Andika pertama kalinya. Kalau Iis Dahlia kan udah sering kesini. sering di sini. Andrew Andika kita selamat datang di Spill the Tea. Andrew, kan gini ya, seniman itu kan terbiasa menggunakan emosinya dia sebagai bensin, bener nggak sih? Bensin. Untuk mendorong karyanya untuk menjadi real gitu. Yes. Pernah nggak kamu di pengalaman kamu gitu, kamu kebawa dan sengaja menyalurkan, nih mumpung nih gue lagi bete sama Karen, gue dapat adegan gue mesti tonjok-tonjokan, gue manfaatkan deh gitu. Gue sengaja dia meluapkan emosi gue di si situ. Karen. Kalau aku justru jadi korbannya pada saat itu aku pernah. Tapi ini udah lama banget. Jadi aku syuting sama, aku bilang nggak ya? Inisial aja boleh. Ada some people lah inisial aja. Ini orang. udah lama sekali. Dia sekarang udah pakai kerudung perempuan segala macam ya. Terus udah gitu dia sempet kesel sama aku dan sementara adegannya adalah dia nampar aku. Jadi namparnya tadinya yang pelan-pelan kayak gitu doang. Ini karena dia memang pas lagi keselnya jadi namparnya beneran kayak puak kayak gitu. Sampai kaget sendiri sampai merah gitu loh. Oh kurang take satu lagi. Mereka udah kerja sama gitu sama sutradaranya. Akhirnya kayak udah ditampar 2 kali 3 kali cuman aku nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa lah. Sama Aku jadiin perempuan bercandaan juga aja. gitu ya. Iya. Nggak, tapi kalau kata aku mah walaupun mungkin feelingnya kayak kamu bilang gitu, mumpung nih gue lagi kesel sama dia gitu, gue tabok aja sekalian gitu kan. Harusnya enggak lah ya, harusnya enggak. Jadi kali sebenarnya ini kayak pelajaran sih buat kita semua gitu bahwa kita juga as a parent melihat sesuatu juga enggak cuman begitu aja. Kalau aku sih harusnya aku tanya, kalau aku kedenger something soal Devano gitu, aku pasti akan tanya ke Bedu, ke manajernya. Kemarin ada kejadian ini emang kenapa gitu ya kan. Kalau kayak gitu nanti aku panggil ke anaknya gitu. Kamu kenapa Ngobrol sih dulu. Gini, ngobrol dulu. Kasih ruang ya dulu, kan? cari Didalami dulu Iya. ada apa. Jangan Sebelum buru-buru membela apalagi ke sosial media sih. Karena kalau sosial media kan nanti ternyata akhirnya kejadiannya seperti apa, tapi si netizen udah terlanjur termakan sama ini gitu ya. Akhirnya kan jadi makin rame gitu. Ini mungkin supaya nggak bingung yang dimaksud dari pembicaraan kita yang heboh kemarin ini adalah Dimas Anggara sama Kesha Alvaro. Tapi memang sebenarnya menjadi heboh dan kita ngikutin banget ya. Karena itu udah berseliweran di sosial media. Apalagi ketika ayahnya dari Pasha, dari Kesha. Pasha ya yang memposting mungkin meluapkan emosinya dia untuk menyenggol. Gue juga kaget nih pas malam-malam gini, kenapa? Ada apa? Aku juga. Ini beneran apa enggak Iya sih? ini bener. Tapi tadinya aku tuh mikirnya gini, ini kayaknya lagi promo film deh. Tadi gue mikir gitu loh, Ma. Kadang suka ada ya, promo filmnya suka begitu-begitu Iya. ya. Mungkin karena orang tuanya ini selebriti atau orang dikenal, jadi beritanya jadi lebih ramai dari biasanya dan akhirnya mungkin sebagai orang tua jadi lebih ingin membela anaknya. Dan gitu sebenarnya tahu sih? nggak? Dan sebenarnya kita tahu Apasha tuh tipenya nggak gitu. Itu Jadi loh. ketika Apasha begitu tuh, itu tahu pasti banget ada Apasha something. kayak gimana. Kan gue temennya dia. Oh, Halo, dia manggilnya Om. Tapi iya,
tapi iya itu juga yang membuat gue kaget. Iya Karena kan? kan kita melihat Karena sosok seorang Apasya tuh yang nggak kayak gitu. lebih sabar, lebih tenang gitu, nggak kayak begitu. Tapi emang nggak bisa disalahin juga. Kita Iya. namanya orang tua kan, hidup kita tuh buat anak. Kalau Iya. perlu tuh Exactly. nyawa kita tuh buat anak kita. Jadi ketika anak Exactly. kita digituin bisa aja. Tapi paling nggak ini adalah pelajaran buat kita deh. Iya. Buat Aa juga, buat aku juga, buat semua orang tua bahwa Iya. apapun yang terjadi sama anak kita, better kita cari tahu dulu permasalahannya seperti apa, baru kita bagaimana. Tapi kenapa kita bahas tentang pembelaan Pasha ini? Karena banyak yang pro dan kontra ya tentunya Ya, dari pastinya. netizen ini. Kita baca dulu komentar dari netizen. Coba. Ada yang bilang orang tua adalah sebuah perisai bagi seorang anaknya ya. Wajarlah kalau Pasha ngamuk nggak terima. Ya bener juga. Dan juga ada yang bilang namanya juga anak cowok, nggak usah terlalu dibesar-besarkan bos. Pengen tahu kalian sebagai orang tua akankah sengaja membiarkan anak laki harus dong berantem fisik biar kayaknya lebih tough gitu? Ya enggak juga Enggak juga kali sih. Dev. Tapi kan ada yang gitu mah. Ada yang gitu. Ada yang Ada yang gitu ya? bangga loh kalau anak-anak cowoknya adu jotos Berantem. gitu. Wow, ada. Ini kita spill ya, ada Apaan video sih? Al Eldul mau adu jotos sama Farhad Abbas. Ketika Dan sama- itu. Mungkin dalam konteksnya Dani kali ini mungkin adu jotosnya di ring tinju kali. Iya. Iya kan? Udah Jadi deh lu. lebih terjaga Iya, lah gitu. lebih pakai terjaga pengaman segala gitu. macam ya. Tapi kalau umpamanya apa barbar di jalanan ya enggak juga lah. Oke. Kalau kamu kan juga punya anak laki-laki ya? Ada. Oke. Akankah kamu mendidik anak laki-lakimu bahwa laki-laki itu harus tough dalam arti secara fisik dia harus jauh lebih kuat dibandingkan perempuan? Pasti, ya. Dari kecil udah bener-bener aku ajarin seperti itu. Contoh misalnya dia jatuh terus dia nangis. Ya. Pasti kalau misalnya aku sebagai seorang ayah pasti aku akan langsung angkat, langsung kamu anak yang kuat segala macam, jangan nangis. Terus kalau misalnya dia mulai ngerengek-rengek minta sesuatu tapi nggak dikasih, aku coba jelasin. Misalnya contoh dia pengen es krim segala macam tapi dia belum makan. Aku selalu bilang oke, makan dulu, setelah makan baru nanti dapat hadiahnya es krim ya. Gitu. Jadi contoh-contoh seperti itu yang aku tunjukin dari kecil sama anak aku. Tapi emang ya kalau di lokasi syuting kita aja ya mah. Kalau kita kan bukan di film. Dengan peran yang banyak gitu ya. Somehow tuh gesekan tuh Pasti Ada terjadi. itu aja. terjadi. Bener apa kata Karen ya, namanya rekan kerja ya, friksi itu pasti ada lah. Pasti. Ya kan, semakin sering semakin banyak waktu yang kita luangkan, Apalagi tiap hari. semakin besar kemungkinan kita untuk berfriksi, punya masalah, Betul. bergesekan. Reza Rahadian lah mengaku pernah marah besar Oh sama ya? aku gara-gara masalah teknis. Yang menarik adalah Andre Taulany, kenapa aku bilang menarik karena senior di bidangnya pernah mengaku bertengkar bersama Prilly Latukonsina gara-gara menyinggung soal Marga Latukonsina. Yang menarik dan hebat dan patut diacungi jempol, tahu dia salah, Andre Taulany buru-buru minta maaf. Oh iya? Yes. Kita spill dulu videonya ya. Nah menurut aku apa yang dilakukan oleh Andre Taulany itu perlu ditiru oleh kita nih, ya kan? Bener apa enggak ketika kita berbuat salah itu udah nomor 2 deh. Minta maaf aja dulu, bener gak sih Betul. Mama Iis? Orang tuh seneng kok ngedenger kita tuh minta maaf, merendahkan hati. Kayak Andre Taulany aja gitu. Atau kadang mungkin juga Andre juga kan dia kan sebagai komedian sekarang ya kan. Mungkin lagi bercanda atau bagaimana, Yes. tapi dia tahu bahwa candaannya itu salah, ya udah dia say sorry gitu. Minta maaf. Tapi kasus ini juga kita belajar apa namanya? Juga kita pernah tahu nih kalau ayah Ojak pasang badan buat Untuk anaknya, buat Ayu. Ingat gak mah? Ya, Yang dulu ya kan, dihujat, badan plagiatin. ayah mah Iya. cantik sampai sekarang, Iya, tapi iya. jadi bahan bercandaan sih. Iya, yang iya diplagiatin, kan? yang diduga Nagita. Coba kita lihat dulu nih videonya. Aduh, kalau ngomong kayak anaknya paling cantik katanya netizen. Ya namanya orang tua tuh anaknya udah paling dater. Udah paling terbaik aja pokoknya. Iyalah, sebenarnya mah kayak yang kita bahas dari tadi nih, kayak Pasha apa segala macam. Dia juga udah say sorry akhirnya kan. Maksudnya bahwa Dimasnya udah minta maaf. ternyata ya Dimasnya udah minta maaf, Pashanya juga udah legowo menerima gitu. Tapi sebenarnya gimana sih caranya kita sebagai orang tua nih ingin anaknya itu kita didik juga, tapi kita ingin anak kita juga jadi temen kita yang bisa curhat segala macam semuanya sama kita. Nah karena itu yang aku pengen pelajari sekarang, aku pengen ngedidik anak aku bener-bener dengan cara yang aku bisa, tapi aku nggak mau di saat mereka nanti bertambah dewasa segala macem
mereka malah jadi takut sama aku. Kalau aku, Devano berteman sama siapa? Aku kan rumahku kan terbuka 24 hours ya. Oh jadi kita boleh aja nih datang ke rumah mama? Boleh. Lu boleh mau ngopi, mau makan tengah malam, gue tidur, lu datang aja, ada security. Tapi aku tuh, aku tahu apa namanya teman-teman anakku siapa. Jadi kita tahu. Kalau ada something happen, mamanya anak kita nggak bisa ditemukan atau di WA nggak jawab, kita bisa tanya temennya, kamu lagi di mana. Sebenarnya kan orang tua kan cuma butuh lu lagi di mana, and then lagi dalam situasi yang seperti apa. Kalau umpamanya late pulangnya ya, kalau umpamanya normal aja sih ya udahlah gitu. Cuman memang kita tuh orang tuh harus banyak ngobrol, sehingga anak kita tuh nggak takut menceritakan apapun sama kita gitu. Jadi gue mah kalau ini gitu-gitu aja, aku sama papa. Terus kalau ke anak-anak, lu ngapain? Nggak makan gak lo? Nggak mah, nggak apa gitu. Jadi kayak ke anak tapi kayak ke temen gitu loh. Gitu. Sebelum kita pindah ke topik bahasan berikutnya, terakhir mengenai hubungan orang tua anak. Kalau harus memilih, jadi Isda sama Andrew, tim yang mana? Timnya Pasha dalam arti kalau anak berbuat salah langsung buru-buru bela, atau timnya Dani? Yang kalau ada apa-apa anak dikasih serahin aja. Ya udah biarin aja dulu deh, mereka menyelesaikannya dulu. Nah, kalau aku mungkin lebih ngarah ke diselesain aja dulu permasalahannya sendiri, baru aku bisa maju dan ngejelasin ke semuanya gitu loh. Maksudnya kalau misalnya anak aku salah, pasti aku bakalan kasih tahu anaknya. Tapi kalau orang lain salah, pasti aku bakalan kasih tahu, tapi dengan cara yang lebih baik lagi dan lebih dewasa lagi. Ya, aku di antara keduanya sih. Ya, Pasha juga bisa jadi seperti itu, tapi langsung berdasarkan gitu pengalaman ini better enggak. Dani juga nggak terlalu gitu banget, anak nggak jangan dilepas banget juga. Jadi setelah ngelihat dari case dua-duanya, ya udah kita belajar better ada di tengah-tengah itu, membela tapi dengan sikon yang Andrew bilang gitu, bahwa dilihat dulu case-nya. Si Dani pun juga gitu, jangan mentang-mentang anaknya laki atau gimana, udah lu berantem aja, nggak gitu juga gitu, bahwa nanti kalau umpamanya cedera celaka yang ditantangin Ingian gimana? Lebih repot lagi. Jadi ya banyak belajar lah dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi ini, supaya kita lebih wise lagi menjadi orang tua gitu. Karena takutnya juga anaknya nanti kalau kita terlalu apa namanya ikut campur juga anaknya malah malu loh. Apalagi kalau anak yang udah gede. Iya banget. Malu nanti.